Assalamualaikum Septi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kakak Yani. Saya perawat yang akan menemani Septi hari ini. Kalau boleh tahu, Septi lebih nyaman dipanggil siapa ya? Dipanggil Septi. Septi saja? Oke. Jadi hari ini kakak ingin ngobrol santai nih sama Septi, tapi tetap serius tentang keharian Septi, terus juga perasaan Septi. Bagaimana? Iya kak. Nah, kita akan menggunakan pendekatan aktivasi yang bertujuan supaya kegiatan aktivitas Septi itu bisa membantu Septi sedikit memperbaiki perasaan Septi. Bagaimana? Iya kak. Oke, terima kasih Septi. Jadi sebelum kita mulai, boleh tahu nggak kakak perasaan Septi hari ini bagaimana? Capek, sekolah, tugas, teman-teman, rasanya ingin menghilang. Jadi kamu merasa lelah ya Septi dan ingin menjauh dari banyak hal. Makasih sudah jujur. Nah, kira-kira kita butuh waktu 5-10 menit untuk ngobrol santai tentang aktivitas Septi sehari-hari. Bagaimana Septi? Oke, kita mulai ya Septi. Jadi, boleh ceritakan kegiatan Septi kemarin dari pagi bangun tidur sampai malam sebelum tidur? Bangun pagi, berangkat sekolah, tapi rasanya kosong. Pulang sekolah, main HP, scroll lama, tidur. Oke, berarti waktu Septi itu banyak dihabiskan bermain HP di dalam kamar ya. Kalau misalkan digambarkan dengan angka, suasana Septi itu ada di angka berapa? Antara 0 sampai 10. Mungkin 4. Tidak sedih, tapi juga tidak senang. Oke Septi, kakak mau tanya dulu nih, sebelum perasaan Septi seperti ini, kegiatan aktivitas apa sih yang dulu Septi nikmati? Aku suka gambar dan nulis diary, tapi sekarang rasanya malas dan gak punya ide. Kalau dulu, gimana perasaan Septi pada saat melakukan aktivitas itu? Rasanya lega, seperti jadi diri sendiri. Wah, itu penting banget Septi. Berarti aktivitas yang biasa Septi lakukan itu berarti banget buat hidup Septi. Nah, kalau misalkan sekarang, kira-kira aktivitas apa yang membuat Septi malah semakin gak enak perasaannya? Terlalu lama main HP, habis itu merasa bersalah. Oke, kita nggak langsung nargetin yang berat nih buat Septi, tapi dari aktivitas yang tadi, yang mana yang kemungkinan bisa Septi coba? Mungkin menulis diary, tetapi sebentar saja. Bagus sekali nih Septi, nanti kita jadwalkan nanti malam Septi sebelum tidur menulis diare 10 menit. Bagaimana Septi bisa? Kayaknya bisa. Nah Septi, kakak mau jujur dulu nih. Mungkin nanti kalau misalkan Septi mau melakukan aktivitas menulis diare, itu nggak langsung ada perasaan mau atau mood, tapi itu hal yang wajar ya Septi, karena dalam aktivasi perilaku itu nggak harus Septi semangat, tapi yang penting Septi melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Berarti walaupun malas, dicoba aja ya? Betul sekali, walaupun nanti Septi merasa malas atau rasanya nggak enak pada saat akan nulis diary, itu nggak apa-apa, tetap dilakuin aja. Yang walaupun nanti hasilnya nggak rapi, nggak maksimal seperti yang biasa Septi lakukan. Nah, kakak bangga nih sama Septi sudah mau bercerita dan mau mencoba. Berarti tandanya Septi peduli sama diri Septi sendiri. Terima kasih kak. Oke, sebelum kita akhiri, bagaimana nih perasaan Septi setelah bercerita sama kakak? Aku merasa agak sedikit ringan, kayak ada satu hal yang bisa aku lakuin. Baik, secara perasaan kamu merasa lebih ringan ya. Nah, kalau dari pengamatan kakak juga kamu responsif dan fokus. Oke, nah kita jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin besok atau lusa pukul berapa, gimana terserah Septi untuk ngobrolin hal-hal kecil dan bagaimana progresif dari Septi menulis buku diary. Terus nanti kita juga bisa menjadwalkan atau menambahkan aktivitas lain. Bagaimana Septi? Baik kak, besok saja pukul 10 di tempat ini.
Oke, berarti besok kita bertemu lagi di sini pukul 10 ya. Kira-kira Sakti masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan lagi? Tidak ada Kak, terima kasih. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada, kakak pamit undur diri ya. Terima kasih atas waktunya, Sakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.